wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Repano Penti. Baiklah, jika sebelumnya kita sudah bercerita tentang kisah Nabi Daud, kisah Uwais, maka minggu ini kita juga akan bercerita tentang kisah Islami yang ada pada minggu ini. Kita akan bercerita tentang kisah Nabi Adam. Nah, apakah Anggun sudah pernah mendengar kisah ini? Anggun udah tahu belum kalau Nabi Adam itu tercipta dari tanah loh? Alasan Allah menciptakannya itu karena apa? Terus dia juga bisa turun ke bumi bersama dengan Hawa, itu karena apa? Nah, jika belum, kakak akan bercerita tentang sedikit mengenai kisah Nabi Adam. Nah, Nabi Adam ini sendiri merupakan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adam diciptakan untuk menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi. Nah, penciptaan Adam ini kakak akan menceritakan sedikit, yaitu suatu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada para malaikat bahwa ia akan menciptakan makhluk dari bangsa manusia. Ya, berkata seperti itu kepada malaikat kan. Makhluk ini diciptakan dari tanah di bumi yang nantinya juga akan menjadi khalifah di bumi. Allah pun memerintahkan para malaikat ini untuk mengambil tanah di muka bumi untuk menciptakan si Adam ini tadi. Kemudian malaikat Israel berhasil menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengambil saripati dari tanah di muka bumi ini. Israel mengambil tanah yang ada di muka bumi ini atas perintah Allah untuk membentuk Adam. Allah lalu menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, yaitu Adam ini tadi. Kemudian Adam ini diberi akal, tubuh dan jiwa. Allah melengkapi ciptaannya itu dengan meniupkan ruh Nabi Adam. Setelah dibentuk itu sedemikian rupa, ada akalnya, ada jiwa dan raganya. Kemudian Allah meniupkan ruh ke tanah yang telah dibentuk untuk menjadi Nabi Adam ini tadi. Ini kemudian Allah juga melengkapi Nabi Adam ini dengan ilmu. Para malaikat pun diminta untuk bersujud kepada Nabi Adam untuk bentuk penghormatan kepada Adam. Saat semua malaikat bersujud, ada satu makhluk Allah yang tidak mau bersujud kepada Nabi Adam ini, padahal ini merupakan perintah dari Allah. Siapakah itu? Ia adalah iblis. Iblis dari bangsa jin yang menolak untuk bersujud kepada Nabi Adam. Iblis ini sendiri diciptakan Allah dari bara api yang ada di neraka. Iblis menolak untuk bersujud karena merasa lebih baik dari manusia karena ia diciptakan dari api. Iblis sombong dong. Masa dia mau bersujud kepada Nabi Adam yang notabene itu diciptakan Allah dari segumpal tanah, dari saripati tanah, sedangkan ia lebih hebat. Ia dapat membakar orang karena ia diciptakan dari api. Jadi dia enggak mau mendengar apa itu yang diperintah oleh Allah untuk bersujud kepada Adam. Gengsi. Saat itu mereka menolak. Iblis menolak untuk bersujud karena merasa lebih baik daripada Adam ini tadi. Kemudian Allah pun mengutuk iblis dan mengusir mereka dari surga. Padahal sebelumnya iblis ini merupakan salah satu penghuni dari surga. Namun karena kesombongannya ia tidak mau bersujud kepada Adam, ia diusir dari surga. Nabi Adam pun terdiam pada saat itu dan Nabi Adam berdiam dan hidup di surga beberapa waktu. Namun ia merasa kesepian. Suatu ketika ia merasa kesepian itu, Allah pun menciptakan Hawa untuk menemani Adam. Hawa ini diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Adam pun menikahi Hawa dan Allah pun mengizinkan mereka untuk tinggal di surga. Bertahun-tahun Adam dan Hawa ini tinggal di surga. Mereka patuh, taat, dan senantiasa selalu mengikuti perintah Allah. Apapun yang diperintah oleh Allah mereka menuruti. Apapun yang dilarang oleh Allah mereka juga mengikuti. Mereka tidak akan melakukan apa yang Allah larang itu. Namun mereka selalu
selalu digoda oleh setan, mereka dilarang oleh Allah untuk memakan buah kuldi. Itu larangan terbesar Allah pada Nabi Adam dan Hawa. Nah, namun jin ini, setan ini tadi terus membujuk Nabi Adam dan Hawa untuk memakan buah kuldi. Dia berkata, "Oh Adam, Hawa, kenapa kalian gak mau makan buah kuldi? Padahal buah kuldi ini enak loh. Kami nggak apa-apa makannya itu, senang gitu. Kenapa kalian nggak mau? Padahal buah ini manis," dia bilang, rasanya enak. Mereka pada awalnya itu tidak tertarik, namun waktu berlarut mereka pun tertipu daya oleh bisikan iblis ini tadi. Nah, lalu Nabi Adam memetik buah pohon tersebut dan memakannya bersama Allah. Namun setelah itu Adam dan Hawa langsung dihinggapi rasa bersalah dan aurat mereka tiba-tiba terbuka. Nah, karena melanggar perintah itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Adam dan Hawa untuk turun ke bumi. Adam dan Hawa diturunkan ke bumi di tempat yang berbeda. Selama 40 hari mereka saling mencari dan mereka bertemu di padang Arafah atau Jabal Rahmah, bukit yang penuh kasih sayang. Nah, saat diturunkan di bumi ini, Adam meratapi kesalahannya dan begitupun dengan Hawa. Adam dan Hawa memohon ampun kepada Allah dengan bertobat. Bumi yang berbeda dibandingkan dengan surga membuat Adam dan Hawa banyak belajar dari berbagai tantangan dan kesulitan, mulai dari bercocok tanam, beternak, dan melindungi tubuh dari berbagai cuaca. Nah, Adam dan Hawa tinggal di bumi kan, mereka membangun keluarga di bumi dengan melahirkan hingga 40 orang anak. Sebagai khalifah di bumi, Adam juga diangkat sebagai nabi dan rasul yang bertugas dan berdakwah di bumi. Adam menyampaikan dakwah kepada anak-anaknya mengenai ajaran keimanan kepada Allah. Nabi Adam juga menghadapi banyak persoalan di muka bumi ini. Nabi Adam juga pernah jatuh sakit saat berusia 960 tahun dan berwasiat kepada Syed untuk meneruskan dakwahnya. Malaikat mencabut nyawa Adam, memandikannya, mengapaninya, menyalati dan menguburinya. Dari kisah Nabi Adam ini banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil, yaitu kita harus senantiasa selalu mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan kita selalu harus bersyukur atas apa yang telah kita miliki. Dan dari Hawa juga kita dapat mengambil kesabarannya, yaitu ia juga setia kepada Nabi Adam ketika Nabi Adam jatuh sakit, ketika ia terpisahkan oleh Nabi Adam. Mereka berdua juga selalu senantiasa bersyukur ketika di bumi, dan mereka juga bertobat akan kesalahan yang telah mereka perbuat. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.